Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan meskipun di tiga proses penutupan di perdagangan sesi pertama hari ini, indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas. Saham-saham perbankan big cap milik dari BUMN tidak hanya perbankan big cap tapi juga ada BRIS dan BBTN hari ini melesat seiring juga ada sentimen positif dari Menteri Keuangan. Sementara untuk DSSA hari ini menjadi pemberat koreksi di atas 7% setelah merilis kinerja mereka di semester pertama di 2025. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di esok hari di tengah investor masih menantikan rilis data inflasi PCE Amerika Serikat. Dan kembali bersama saya David Sanovel, kita jelang ID second closing selengkapnya. Saya akan sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di perdagangan di sesi kedua hari ini masih bertahan di zona hijau, namun penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Posisi saat ini menguat di 0,64% di 7.747,905, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 7.819,098. Saham-saham perbankan big cap Himbara dan juga saham-saham Himbara lainnya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. BMRI menguat di 1,82%, BBRI melesat di atas 5%, bahkan BBNI menguat di 7,80%. BRIS dan juga saham BBTN ikut menguat, BRIS melesat di atas 6%, 2.660, sementara BBTN juga menguat pemirsa di 6,27% di 1.355. Sementara pemberat datang dari saham-saham barang baku ada Antam melemah di 3,42% di 3.390, MDKA melemah di 3,85% di level 2.500, sementara BRMS juga melemah di 1,21%. Telkom dari infrastruktur saham big cap lainnya juga tertekan di 2,22%. Tekanan dalam juga terjadi untuk DSSA. Hari ini intraday melemah di atas 7% seiring rilis kinerja mereka di semester pertama di 2025 dari posisi laba dan pendapatan ini mengalami penurunan pemirsa. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Rati Musikoningsih, Financial Expert Ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Rati, selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Ibu Rati sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pola pergerakan indeks harga saham gabungan hampir sama dalam beberapa hari perdagangan terakhir Ibu. Menguat kemudian di penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. 78 hari ini sempat disentuh, namun level tersebut tidak mampu dipertahankan. Analisis Anda secara teknikal. Baik, jadi kalau kita lihat memang secara IHSG sendiri ya hari ini menguatnya terbatas ditutupnya 0,64%. Kita melihat hari ini sebenarnya sempat naik ke 1,5% tapi ditutupnya menguat terbatas karena tadi di pagi hari itu ada gap up ya dari saham-saham sektor perbankan karena kita tahu akan ada istilahnya quantitative easing lah ya dari Bank Indonesia dengan cara membeli SBN ya bank-bank ya sehingga nanti keluar uang 200 triliun yang pastinya akan memberikan likuiditas di sektor perbankan. Jadi memang pagi-pagi banyak saham perbankan yang gap up dan kemudian kita lihat di sini yang membuat IHSG ditutupnya jadi melemah gitu ya karena ada asset profit taking di akhir sesi. Kalau kita lihat dari flow juga hari ini di sesi 1 investor asing juga udah mulai inflow ya 100 miliar walaupun dalam 2 hari terakhir outflow-nya masih masif di atas 1 triliun. Jadi kita melihat memang untuk saat ini pergerakan IHSG cenderung masih wait and see dengan area resisten terdekat di 7.850 dan Ya. resistennya untuk area resisten tadi di 7.580 dan 7.850 dan supportnya di 7.650. Baik, apakah ini sudah mempertimbangkan proyeksi rilis data inflasi PCE Amerika Serikat? Kalau tidak salah nanti malam Ibu, waktu Indonesia Barat. Baik, jadi kalau kita lihat memang untuk CPI ya Hmm. datanya akan rilis nanti malam. Dan kalau kita berkaca dengan data yang udah rilis seperti inflasi di PPI-nya gitu ya di tingkat produsen, kita melihat memang udah mulai melandai ya Ya. di level 2,6% untuk di bulan Agustus. Jadi harusnya CPI-nya juga harusnya terkendali ya untuk inflasi di tingkat konsumennya ya ini juga pasti menandakan bahwa
The Fed itu akan memangkas ya suku bunga ya minimal 25 basis point lah di pekan depan. Baik, Jadi kalau kita lihat harusnya ini jadi katalis positif untuk IHSG dengan oke. resistensi di Kita 78. langsung saja ke sektor keuangan Ibu hari ini memimpin penguatan sektoral terutama di sesi pertama pada siang tadi saham-saham perbankan big cap terutama untuk BUMN ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dari penguatan yang terjadi hari ini bervariasi di antara tiga saham BUMN, mana yang lebih direkomendasikan, mana yang lebih menarik di tengah penguatan di sepanjang hari ini? Baik, jika melihat ya saham-saham BUMN memang yang paling menarik ya kita melihat ini jadi harusnya jadi katalis positif untuk saham BRI gitu ya karena Ya, BRI ini memang sedikit bisa dibilang kalau dibilang dari beberapa laporan keuangan perbankan BBRI ini memang paling rendah nih untuk pertumbuhannya bahkan minus ya secara year on year. Jadi pastinya dengan pemberian apa namanya kebijakan yang lebih lebih istilahnya lebih longgar lah ya. ya. Ini akan berdampak positif untuk NIM-nya BRI yang bisa kembali naik, kemudian cost of fund yang bisa turun dan juga asset quality yang membaik. Baik, rekomendasinya untuk BBRI, singkat saja Bu, support dan resistennya, dan masih direkomendasikan buy tidak? Baik, kalau untuk BBRI secara teknikal kita bisa melihatnya ini untuk jangka pendek gitu ya. Jadi kalau Mhm. misalnya mau trading untuk saham BBRI bisa pertimbangkan area resistnya di 4.220, kemudian untuk area support terdekat di area 4.000 ya di area Baik, psikologisnya. Itu untuk BBRI. Jadi sebenarnya masih menarik untuk jangka pendek dulu aja. oke. Penutupan hari ini di 4.080 melesat di 5,15% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami di segmen terakhir nantinya. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Season Closing, langsung saja kita akan coba lihat saham pilihan yang direkomendasikan di tengah laju dari indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut meskipun penguatan lebih ke arah terbatas. Ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari konsumer ada ICBP direkomendasikan buy, supportnya di 8.800, resisten hingga ke 9.900. BRIS dari perbankan Himbara, akumulasi buy 2.400 hingga 2.800 dan MDKA dari barang baku hari ini tertekan tampaknya juga masih direkomendasikan buy on weakness 2.400 hingga ke 2.700. Ibu Ratih, kita akan langsung ulas Ibu untuk ICBP, saham pilihan yang pertama, supportnya di 8.800, resisten hingga ke 9.900. Pertimbangan untuk ICBP buy di level berapa? Baik, untuk ICBP bisa akumulasi buy di level sekarang ya, di 9.300 dengan resistennya di 9.900 dan support terdekat di 8.800. Kita melihat ini ada potensi reversal membentuk double bottom gitu ya. Jadi ada potensi ke resistnya di 9.900. Dan untuk secara sentimen kita melihat dana yang diberikan tadi ya oleh Bank Iya, Indonesia untuk 200 triliun di meningkatkan liquidity lah di market pasti akan berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi. Yang kita lihat indeks keyakinan konsumen itu cenderung rendah di bulan Agustus ya bahkan terendah di tahun ini. Jadi hopefully ini bisa jadi katalis positif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan salah satunya kita pilih saham ICBP di sektor konsumsi primer. baik 9.300 menguat di 0,81%, analisis dan rekomendasi dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal. Kita beralih Ibu ke saham pilihan yang kedua, ada BRIS akumulasi buy 2.400 hingga ke 2.800. Di tengah penguatan dari saham-saham Himbara hari ini, tentu punya pertimbangan tersendiri Ibu, lebih merekomendasikan BRIS dibandingkan dengan perbankan Himbara lainnya. Baik, untuk BRIS kita melihat memang hari ini cukup naik ya, sekitar 6%-an. Dan untuk pertimbangannya kita melihat BRIS ini masih yang diakumulasi oleh investor asing. Jadi investor asing tuh di saham BRIS masih akumulasi sekitar 1,36 triliun rupiah dibandingkan dengan bank lain ya kalau kita hitung secara year to date. Jadi masih ada inflow asing di saham BRIS. Kita melihat pertumbuhan di sektor syariah juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional secara keseluruhan di 8,31% year on year untuk terakhir di bulan Agustus, untuk terakhir di bulan Juli. Jadi saya melihat lebih menarik ya untuk BRIS karena ada inflow dari asing dan juga
kinerjanya masih cukup solid. Kemudian untuk secara teknikal tadi bisa pertimbangkan buy gitu ya di area 2660 dengan pertimbangan resisten terdekat di 3040 dan juga supportnya di 2400. Ada upside ke 3040-an ya gitu ya di area psikologisnya ada 3000 sampai 3040 untuk saham BRIS. Baik, dari sisi pola seperti apa Ibu untuk pergerakan BRIS? Eh, Dalam beberapa hari terakhir lebih cenderung mengalami tekanan meskipun hari ini mengalami rebound yang cukup signifikan. Baik, jadi kalau BRIS kita melihat memang secara teknikal masih cenderung sideways ya, bahkan cenderung melemah. Jadi sebenarnya bisa kita melihat ini ada potensi yang offsetnya cukup tinggi gitu ya ke level resistnya. Walaupun memang secara teknikal tadi masih ada di bottom atau di level supportnya. Jadi tadi masih bisa pertimbangkan untuk buy ya dengan pertimbangan resisten terdekat di sebenarnya yang terdekat ada yang lebih dekat ya di area 2880 Mhm. ya. Dan resisten selanjutnya di 3000. Itu untuk BRIS 3000 sampai 3040. Oke, itu target sampai kapan Ibu? Karena posisi hari ini Targetnya masih di oh, 26-an. baik ya. Untuk targetnya bisa dibilang ini ya dalam waktu untuk swing lah ya. Mungkin Mhm. bisa 1 minggu sampai 2 minggu ke depan. Baik, penutupan hari ini di 2660, menguat di 6,40%, sudah mengalami tekanan di perdagangan 9 September dan juga di 10 September, hari ini berbalik arah mengalami penguatan. Dari BRIS kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada MDKA direkomendasikan buy on weakness 2400 hingga 2700. Tapi sebelum kita mengulas dari sisi MDKA, Ibu bagaimana posisi trennya dari sisi teknikal, pencapaian harga emas global, kemudian ruang lanjutan penguatan atau masih ada ruang selanjutnya untuk emas mencatatkan rekor intraday dan penutupan terbaru? Baik, jadi untuk per deka kita melihat memang 2 hari terakhir koreksi ya. Karena memang harga emasnya udah cenderung sideways, tapi kita melihat masih menarik lah, masih di atas 3.600 US dollar per troy ounce. Jadi secara komoditi harganya juga masih oke. Kemudian juga ditopang oleh sentimen anak usahanya gitu ya mau IPO. Mhm. Dan tadi komoditinya juga masih menarik, apalagi Ya, minggu depan kita melihat ada potensi bank sentral The Fed gitu ya ya. akan memakai bunga yang pastinya akan memberikan dampak positif untuk kenaikan harga emas gitu ya. Karena di samping yield pasti nanti ada Mhm. potensi yield yang lebih kurang menarik dibandingkan dengan Oke, emas, jadi otomatis harga emas masih akan cenderung tinggi lah. baik. Singkat saja Ibu, hari ini MDKA melemah di 3,85% di 2500. Momentum buy on weakness-nya di level berapa? Buy on weakness bisa pertimbangkan ya di level sekarang ya di Mhm. 2500 sampai di area 2450-an lah Baik. untuk buy on weakness di level tersebut ya. Kemudian bisa pertimbangkan level support terdekatnya di area MA 20-nya Mhm. ya di area Baik. 2400. Itu untuk Merdeka. Oke, tiga saham pilihan yang direkomendasikan ada ICBP, BRIS, MDKA, ada lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali, Ibu Rati. Cukup banyak pertanyaan masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Rati, langsung saja kita ke pertanyaan Bapak Jason Yohan dari Jakarta. SEGR Ibu, seger support dan resistennya untuk besok. Penutupan hari ini flat di 344 Ibu Rati? Baik, jadi untuk SGER ya, Ya, memang secara teknikal harga sahamnya saat ini udah di area resistnya. Jadi strateginya seperti apa? Bisa pertimbangkan untuk kalau udah punya posisi ya, bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu gitu ya, setengah, sebagian atau parsial. Karena ada potensi reversal dari fase bullish jangka pendek ke bearish. Jadi untuk saat ini bisa taking profit parsial dulu aja dengan area level supportnya yang terdekat di 338 sampai di area 330. Kemudian untuk resistance terdekat ya di sini ya di level saat ini di 350-an. Itu untuk SGER. Jadi kalau misalnya breakout di 350 baru bisa tes resist selanjutnya di 360. Itu untuk SGER. Jadi bisa baik. taking profit parsial aja dulu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu. MDKA tadi pun juga sudah masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda, tapi ada dua penanya Ibu. Yang satu baru ingin ambil posisi, mungkin tadi juga sudah terjawab mungkin. Kemudian juga ada Bapak Rifai dari Cangkring Rembang. Average-nya di 2750 Ibu. Analisis untuk MDKA?
baru ingin masuk, kemudian punya harga average di 2750, nyangkutnya cukup jauh. Baik, jadi kalau untuk Merdeka ya, punya di 2750, kita melihat memang 2750 itu area resistnya Merdeka. Jadi strategi seperti apa bisa pertimbangkan untuk, kalau ini sih sebenarnya masih secara teknikal masih uptrend. Jadi bisa pertimbangkan aja level supportnya di 2400, as long as masih di atas 2400 ya di Mhm. area MA20-nya saya rasa trennya sebenarnya masih uptrend. Ya, Jadi ya bisa pertimbangkan area level supportnya 2400. Itu untuk Merdeka, bisa hold aja dulu. oke. Kita ke Demak Ibu, ada Bapak Lutfi menanyakan saham energi ENRG. Nyangkut di 630 Ibu, penutupan hari ini di 595, support dan resisten ke depannya. Untuk energi secara teknikal masih uptrend ya, jadi bisa pertimbangkan aja area level supportnya di 530. Jadi kalau misalnya masih bisa bergerak di atas 530, secara Ya, teknikal belum ada reversal gitu. Jadi bisa pertimbangkan aja level resistnya di level supportnya sorry di 530. Secara tren masih cenderung uptrend, jadi bisa di hold aja dulu. baik, kita beralih ke Medan, ada Bapak Sihotang. Tadi tampaknya saya luput ini Ibu, menyebutkan saham-saham yang akan kita bahas. CDIA Ibu, mohon maaf tadi lupa saya untuk menyebutkannya. Ternyata ini terlewat ini sepertinya dan sudah bergabung dari tadi setengah 4 di 1465 CDIA. Masih di cut loss atau di hold Ibu? Nyangkut juga sepertinya. Baik, untuk CDIA secara tren memang masih cenderung sideways ya. Jadi harusnya masih ada dalam range 1300 sampai dengan resistnya yang terdekat di 1500-an. Mhm. Jadi secara teknikal jadi kalau untuk cut loss saya rasa masih hold aja dulu karena harusnya ini masih dalam momentum akumulasi dengan pertimbangan tadi area level supportnya di area 1200 lah yang terdekat ya, support kritikalnya CDIA di 1200. Itu untuk CDI, jadi bisa masih di hold aja. Oke, bergeser ke pertanyaan selanjutnya Ibu, menanyakan Antam, tidak menyebutkan nama dan lokasi, punya di harga average di 3.405. Dalam 2 hari ke depan bisa ke 4.000 tidak untuk Antam. Dan Antam juga ditanyakan Bapak Johan dari Jakarta ini, turun terus dari harga tertinggi 3930 katanya. Bisa buy di harga berapa? Baik, untuk average-nya di level berapa tadi, sorry? Saya akan coba cek lagi Ibu ini. Eh, tiga empat Jadi nol kalau lima Ibu. oke, jadi baik Mhm, untuk Antam ya. Sebenarnya untuk koreksi dalam 3 hari terakhir ini adalah mhm. koreksi yang sehat. Ya. Jadi masih dalam posisi uptrend ya. Pertimbangkan masih menarik untuk Antam dengan posisi level support terdekat itu yang tadinya jadi resistnya Antam di area 3250. Jadi harusnya secara tren masih uptrend ya, dengan support terdekat di 3250 tuh. Kalau jika breakout di atau breakdown di Ya. 3250 itu bisa pertimbangkan untuk kurangi posisi ya jika punya saham Antam. Baik, kita ke Bali Ibu. Ada Ibu Aini. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan Adaro baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Adaro. Ya. Adaro ini cenderung sideways ya, harga sahamnya sideways cenderung melemah. Eh, Konsisten membentuk eh, pola bearish gitu ya, higher low dan juga eh, lower high dan juga lower low. Mhm. Jadi secara teknikal masih ada potensi penurunan ke level 1600. Ya, jadi bisa pertimbangkan area level support terdekat di 1630 sampai 1600. Jika mau buy ya bisa pertimbangkan buy on the weekend saja ya, nunggu di Ya. 1600. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham DSSA. Hari ini turun dalam, sudah direkomendasikan masuk tidak? Untuk DSSA, memang kita lihat harganya sudah naik kencang ya dari Mhm. awal tahun. Untuk kenaikannya bisa 2 kali lipat. Jadi kalau untuk saat ini ada koreksi yang cukup wajar. Kalau misalnya mau masuk di level sekarang, saya rasa bisa wait and see dulu ya. Ya. Masih ada potensi penurunan ya jika breakdown ya di area level saat ini yang cukup krusial sebenarnya di area MA20-nya ya di 95.000. Jadi bisa wait and see dulu sih untuk saham DSSA karena bottomnya belum bisa terlihat. Oke, hari ini rilis kinerja semester 1. Tampaknya kurang Betul. begitu menggembirakan Bu. Apakah ini juga Betul. cerminan dari sikap investor hari ini? Baik, pasti ya. Mhm. Jadi rilis earnings dari emiten ya, apalagi kita lihat di sektor energi ya, yang memang rata-rata di sektor
DSSA di sektor batubara itu juga Ya, rata-rata koreksi ya. Jadi secara teknikal kita melihat memang mencerminkan kinerja keuangannya gitu ya. Jadi baik. ya bisa pertimbangkan tadi potensi dulu. Oke, selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi Ibu, menanyakan Goto, ada peluang ke 65 tidak untuk Goto? Goto, baik Ya, untuk Goto secara teknikal harga sahamnya masih cenderung bearish ya. Jadi masih wait and see ya. sih untuk saham Goto. Masih belum terlihat bottomnya di mana ya. Jadi bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu untuk saham Goto. Area level supportnya di 55 dan area resist terdekat di 60 ya, di area psikologisnya di MA 20-nya. Hmm. Itu untuk Goto masih wait and see juga. Baik, penutupan hari ini di 57 menguat di 1,79%, di mana Goto tidak bergerak kemana-mana ketika beberapa saham di sektor teknologi sudah melaju cukup kencang. Ibu Rati, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibu Rati, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Ibu Rati. Baik, terima kasih Pak Baik, Dev. terima kasih ada Ibu Rati Mesti Kondisi Financial Explore Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.